Aku tak lain secuil bayangmu. Senja mengulur bayang tubuhku, bayangan sepenuh rindu menyungkur sujud, merangkum hijau dedaunan dan coklat tanah, meski bakal pula tenggelam saat malam gelombang. Betapa ringkih aku dalam buku-buku waktu, betapa lirih sungai rinduku menempuh liku lembahmu. Bagiku, dalam sapuan angin tak ada pilihan lain kecuali mengaji kehadiran di halaman. Hingga kubaca kelokan dan rambu batu-batu mengajariku bagaimana tengadah sembari memeras luka sayatan nafsu agar mericikkan darah dan air mata. Terik kemarau menyuling imanku. Kutawafkan senyuman bagi kematian agar lebih lindap dari temaram kenangan, lebih ramah dari gemulai tari zarah debu. Sebab aku tak lain secuil bayangmu yang kelak sirna dalam binar wajahmu. 2005. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada penerbit Interlude Cak Kandar yang telah memberi kesempatan pada saya untuk sedikit membahas tentang buku saya ini. Jadi saya akan mulai dari latar belakang buku, kelahiran buku. Latar belakang kelahiran buku saya seperti Malam-Malam Februari ini begini. Jadi dua orang teman saya ya di sini kebetulan ya Cak Kandar dan Mas Tia Setiadi. Mereka lah yang istilahnya ngojok-joki saya supaya mengumpulkan buku ini. Mengumpulkan buku ini sebagai dokumentasi. Dan saya sebetulnya agak ngeyel-ngeyel juga di awal-awal, dan saya agak-agak berpikir buat apa gitu. Buat apa? Karena saya pikir saya sebagai penyair ya begini-begini saja. Saya sebagai penyair itu tidak lalu sangat berhasil, itu juga tidak gitu. Lama saya berpikir, setiap kali ketemu pasti ada saat dimana mereka berdua itu menanyakan hal tersebut, dan sampai akhirnya lalu saya setuju untuk menerbitkan buku ini. Itu siapa yang memberi ide saya untuk menerbitkan buku seperti Malam-Malam Februari itu adalah atas dorongan dari Tia Setiadi dan Cak Kandar, dan saya lalu mengiyakan. Lalu judul buku ini itu awalnya tidak seperti Malam-Malam Februari. Dulu seingat saya itu apa ya, pernah judulnya mau Sajak Gelisah Buat Kekasih, itu pernah juga mau saya beri judul Doa Kehilangan Air Mata, itu juga pernah. Tapi kemudian lagi-lagi, nah ini judulnya yang memilihkan ini Cak Kandar ini. Cak Kandar yang memilihkan judul seperti Malam-Malam Februari, yang ternyata juga spiritnya juga mengena untuk semua puisi-puisi saya gitu.
itu latar belakang dari kelahiran buku puisi saya, seperti Malam-Malam Februari. Lalu buku saya ini itu merekam puisi yang cukup merekam puisi, dokumentasi puisi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2018. Bukunya jadi cukup tebal juga, meskipun juga untuk rentang waktu yang panjang 1997 sampai 2018 itu juga saya ternyata tidak produktif, tapi untuk sebuah buku puisi itu jadi cukup tebal, 100 halaman lebih begitu. Jadi saya juga heran, sejak tahun 1997 sampai 2018 saya masih mau menulis puisi. Jadi saya menulis puisi itu sejak SMA. Sejak SMA, dan dulu awalnya itu dimuat di majalah Kuntum. Majalah Kuntum itu kalau nggak salah terbitan Muhammadiyah, itu Muhammadiyah untuk pelajar. Lalu saya juga tahun 97 itu kok dilalah nekat ikut sayembara penulisan puisi pelajar yang diadakan Horizon, dan saya apes sih. Apesnya juara terakhir itu. Apesnya itu saya juara terakhir, alias juara harapan keempat itu. Juara harapan keempat, hampir tidak punya harapan tuh saya sebetulnya. Itu dulu seperti itu. Saya masih ingat jurinya dulu itu Mbak Dorothea Rosa sama Agus Sarjono. Iya, kalau nggak salah itu. Dan apesnya lagi, saya pakai nama teman saya, karena saya ikut puisi tersebut pakai 3 nama. Ya maklum ya, sebagai pelajar saya itu tidak tahu mana puisi yang bagus, itu kan kadang-kadang kita belum bisa mengukur. Maka saya mengikuti dengan 3 nama, dan malah yang pakai nama teman saya itu saya juara keempat. Nah itu. Baik, begitu ya, itu terkait dengan latar belakang dan sejarah saya menulis puisi. Tetapi sebetulnya saya dari sampai tahun 2001 itu saya juga tidak begitu jelas apakah saya itu bisa jadi penyair atau enggak. Tapi mungkin kalau bercita-cita jadi penyair, kalau sekarang saya bercita-cita seperti itu, mungkin malah jadi menggelikan juga itu. Cita-cita udah di penyair. Nulis puisi ke angel lah, atau oh is duitnya sidik angel lah, atau kan gitu. Nah itu sampai tahun 2001 itu nggak jelas itu, nggak jelas. Meskipun tahun 2001 setelahnya saya sering dimuat. Nah ini ya lucunya, saya itu sering dimuat media, tapi bukan media sastra yang bergengsi. Waduh, nanti malah saya dikira menjelekkan media yang ini ya. Artinya bukan media sastra mainstream. Jadi media sastra yang justru katakanlah ketika itu ya memang sedang gencar-gencarnya. Jadi media keislaman, tapi untuk remaja. Saya sering dimuat di situ. Misalkan Anida, saya sering dimuat itu di Anida. Dulu ada juga majalah Muslimah. Itu majalah fashion tapi untuk ya itu saya malah dimuatnya di yang seperti itu. Jadi saya sampai tahun 2004 itu masih nggak jelas iso nulis pora iki ra ngerti ya. Nah mulai tahun 2004 itulah akhirnya majalah Sastra Horizon itu untuk pertama kali bulan Mei 2004 itu memuat puisi saya. Cukup lumayan, 8 halaman untuk pendatang, 8 halaman dan 12 puisi. Rotok gaya. 12 puisi ya. Nah habis itulah saya ketemu Cak Kandar tahun 2005 ya, kalau tidak salah itu 2005, ketemu Cak Kandar, ketemu Tia Setiadi, dan tahun 2003 itu saya sudah ketemu juga dengan Dwi Cipta. 2003, 2004, Dwi Cipta, terus Ramadira yang sekarang sudah almarhum, itu penulis dari Kalimantan Timur. Lalu juga Nurul Hanafi, itu juga berproses dengan saya.
Nah, semakin semangatlah saya untuk menulis ya, meskipun juga hasilnya ya biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman seperti itu saya jadi semakin ya bersemangat begitu. Itu kaitannya dengan proses kreatif ya. Jadi saya berproses kreatif itu diantaranya dengan berteman dengan yaitu kawan-kawan yang juga punya keinginan untuk menulis tadi. Nah, kemudian kaitannya dengan proses kreatif ya, ini saja mungkin puisi-puisi ya, puisi-puisi saya di buku ini, di Seperti Malam-Malam Februari, itu kalau diceritakan mungkin agak sulit juga, tapi saya coba mencari garis besar. Jadi bisa dikatakan ya semacam biografi saya sebetulnya, semacam biografi saya. Pada dasarnya bagi saya puisi itu adalah proses untuk memaknai hidup. Meskipun saya bukan filsuf, meskipun hidup saya ya tidak istimewa, tapi saya berusaha untuk memaknai hal-hal yang biasa-biasa saja itu. Maka mungkin ada kecenderungan puisi-puisi saya lalu bernada diantaranya untuk sebelum tahun 2010, puisi-puisi saya itu akan berspirit pencarian diri ya. 2010 ke bawah itu ya, 2010 ke bawah itu puisi-puisi saya banyak yang bertemakan pencarian diri. Ya tentu saja sering tema pencarian diri ini bercampur atau berkelindan dengan mungkin tema-tema cinta mungkin ya, karena pada dasarnya ya cinta juga bentuk dari pencarian diri juga kan ya, pencarian hidup juga. Maka tema cinta, tema pencarian diri, perjalanan spiritual, itulah yang ada dalam buku saya ini begitu. Semua puisi itu pasti punya sejarah sendiri, punya momen-momen sendiri, dan setiap puisi itu ada yang diciptakan cepat, mungkin sehari atau mungkin hanya beberapa jam. Tapi ada juga puisi yang dia harus menghantui dulu, ruh puisi itu harus menghantui saya dulu, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin bisa sebulan, sampai lalu baru puisi itu lalu menemukan ya betul-betul memaksa dan lalu tertulis jadi sebuah puisi. Nah, kalau bagi saya sendiri puisi itu setidaknya memiliki 2 wajah ya. Ada wajah lahiriah, yaitu kata-kata dan seterusnya itu. Dan yang kedua ada wajah batin. Nah, wajah batin. Nah, saya rasa kalau menurut saya sendiri dari kedua itu sebetulnya puisi saya ya masih biasa-biasa saja ya, tetapi saya sendiri itu setidaknya berusaha untuk jujur dengan menuliskan sesuatu yang saya rasakan, sesuatu yang menjadi bagian dari pengalaman saya dalam memaknai hidup itu. Dan pada titik itulah saya sekarang juga kadang-kadang merasa di hari-hari belakangan ini saya merasa menyayangkan bahwa puisi ternyata pada beberapa tren, pada beberapa penyair itu ternyata puisi hanya sekedar ya kata-kata saja. Jadi hanya wajah kata-kata, wajah bahasanya ya, fisiknya saja yang bagus, tetapi ruhnya kadang-kadang hilang. Nah, di situ. Tapi mungkin di situ kebalikan dengan saya. Kadang-kadang saya mungkin kata-katanya biasa, tapi mungkin ruhnya ada. Nah, disitulah saya rasa puisi itu ya memang tantangannya demikian ya. Puisi itu tidak bisa dirawat hanya sekedar memburu katanya saja, tapi juga puisi itu
harus dikasih ruh. Nah, ruhnya itu yang kadang-kadang sulit, ya, ruhnya itu sulit. Seseorang yang pengalaman batinnya itu tidak kaya, saya rasa puisinya akan biasa-biasa saja. Sehebat apapun kata-katanya, tetap tidak akan mampu bisa memberikan atau menghasilkan puisi yang baik. Puisi Sapardi yang berjudul Aku Ingin, saya rasa itu pesannya sangat kuat, ruhnya sangat kuat. Atau puisi-puisi Sapardi yang lain itu juga pesannya sangat kuat. Jadi itu bukan hanya kata-kata, begitu. Harapan, ya, harapan kalau buat saya sendiri, saya menaruh harapan. Saya masih mau dan terus untuk menulis puisi, itu harapan saya. Saya berharap saya masih mau ngeyel, mau keras kepala menulis puisi. Bukan apa-apa ketika saya jarang atau memikirkan puisi, jarang membuat puisi, jarang menulis puisi. Biasanya pada saat-saat itulah saya sebetulnya kendor terhadap hidup ini, biasanya begitu. Nah, itu yang lalu kadang-kadang menyedihkan saya. Nah, itu kadang-kadang justru ketika saya tidak menulis, nah disitulah saya kendu. Tidak menulis puisi, ya berarti tidak memaknai hidup itu tadi. Saya sendiri paham bahwa seperti juga banyak disampaikan oleh orang lain, seperti Mas Iman misalnya, ia mengatakan bahwa pengalaman pribadi seyogianya juga pengalaman pribadi yang disampaikan atau dituliskan menjadi puisi seyogianya juga bisa menjadi pengalaman orang lain. Nah, untuk itulah maka di situ tantangan bahasa, seorang penyair harus bisa memilihkan kata-kata yang tepat, ya, kata-kata yang baik. Nah, saya harap itu saja, ya. Jadi saya tidak punya harapan yang banyak. Harapan saya adalah saya masih bisa menulis puisi, seperti juga orang-orang yang saya kagumi sampai tua dan meninggal, begitu. Nah, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interlude sukses.